Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam acara Thanks God It's Monday. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Hari ini kita ada di hari yang ke-18 di bulan Januari tahun 2021. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang prioritas. Bagaimana kita punya prioritas dalam kehidupan kita sehingga setiap langkah hidup kita teratur, tertib, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena kita bisa membuat suatu prioritas dalam kehidupan kita. Hidup dengan prioritas yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sukses diperoleh karena prioritas yang tepat dalam hidup. Tuhan tidak mencari orang yang sibuk, tapi Tuhan mencari orang yang punya prioritas, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana peribahasa mengatakan hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Hari ini ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam sepanjang tahun ini, tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi ketika kita menentukan sebuah prioritas dalam kehidupan kita, maka itu akan menuntun kita pada suatu keberhasilan. Yang pertama, hal yang diutamakan dalam hidup ini adalah mengutamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, prioritas yang utama adalah kita menjadikan Tuhan sebagai yang paling dasar dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, maka hal-hal yang lain Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Tidak ada kekuatan untuk menuntun kita mengakhiri tahun 2021 ini, kita masih ada di awal tahun, kecuali kita mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan harus diprioritaskan. Dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dan 25 mencatat Ishak diberkati Tuhan. Sekalipun di masa paceklik, sekalipun di masa yang sulit. Karena dia tahu prioritas, dia membangun mezbah. Nah, mezbah berbicara tentang suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya terlalu percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, sekalipun masih di masa pandemi COVID-19, walaupun vaksin sudah ditemukan, tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana vaksin ini membawa kesembuhan, kekuatan bagi kita. Dan kita tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita memiliki kekuatan. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, libatkan Allah sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Lewat doa pagi, mezbah keluarga, saat teduh. Saya secara pribadi mulai ambil resolusi dalam kehidupan saya secara pribadi bahwa ketika bangun pagi, hal yang saya utamakan dulu adalah membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Saya bangun mezbah, saya buat renungan, saya mengutamakan diri saya sendiri kepada Tuhan. Saya berusaha untuk membangun mezbah bersama dengan istri dan anak-anak karena saya percaya bahwa kekuatan kita untuk bisa melampaui dan menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini adalah hari-hari ke depan adalah ketika kita mengutamakan Tuhan. Jadi cari Tuhan, utamakan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu melewati sepanjang tahun ini. Yang kedua, prioritas yang kedua selain kita mengutamakan Tuhan adalah membangun hubungan yang baik dengan sesama. Sebagai prioritas utama yang kedua yang harus kita lakukan. Ya, Alkitab berkata bahwa mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah hukum yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, Tuhan mau supaya kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Mengasihi sesama, bahkan orang berkata bahwa sukses ditentukan hanya 15% oleh IQ.
Tetapi 85% keberhasilan ditentukan oleh sebuah hubungan, relasi dengan sesama kita. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk menolong kita. Oleh sebab itu bangun hubungan yang baik dengan sesama. Lihat hal yang positif dalam diri orang lain. Jangan lihat yang kurang yang kemudian menghakimi. Lalu hanya melihat sisi yang negatif. Tetapi di dalam pribadi seseorang, siapapun dia punya potensi. Oleh sebab itu bangun hubungan yang baik dengan sesama. Lihat hal yang baik dalam hidup kita, dalam orang lain. Dan tabur hal yang baik. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Suami istri harus saling menguatkan. Lihat di dalam diri pasangan kita masing-masing ada potensi untuk saling menguatkan. Lihat di dalam diri anak-anak kita bahwa di dalam diri mereka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh. Dan lihat sesama kita baik dari keluarga, rekan-rekan sepelayanan di gereja, lihat pemimpin rohani kita bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk saling menguatkan, memberikan kita kekuatan sehingga hidup kita tidak merasa sendiri, hidup kita tidak merasa asing, tapi kita boleh ada dalam sebuah komunitas. Dan keberhasilan, kesuksesan juga ditentukan ketika kita punya hubungan. Saya ingat satu peribahasa mengatakan bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi kita harus membangun sebuah hubungan yang baik. Prioritas yang kedua adalah bangun hubungan yang baik dengan sesama, dengan siapapun. Termasuk di dalam pelayanan. Mari kita bisa mengalami kasih Tuhan bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah, saling menguatkan, saling memotivasi, sebab itu yang akan menolong kita. Temukan komunitas, baik di dalam komsel, baik di dalam gereja lokal, baik di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, kita tidak bisa sendiri. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk hidup di dalam kebersamaan sebagai sebuah komunitas, sehingga rohani kita terpelihara. Tidak ada kekuatan untuk bisa kita lewati hari ini. Iblis berusaha menjauhkan kita dari persekutuan. Bahkan iblis menarik kita untuk menghentikan korban sehari-hari, menghentikan hubungan kita. Tetapi mari kita berjalan sepanjang tahun ini, sepanjang juga minggu ini kita awali, ya hari Senin ini, awali dengan memprioritaskan Tuhan, lalu bangun hubungan yang baik dengan sesama. Prioritas yang kedua, supaya kita bisa melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bisa menentukan prioritas yang ketiga adalah merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Mari kita jalani hari ini dan sepanjang bulan-bulan ke depan dengan duduk diam merencanakan suatu perencanaan, prioritas yang utama dalam hidup kita. Dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 Alkitab berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi penting sekali kita buat planning, buat suatu perencanaan. Ada pepatah mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Jika engkau gagal membuat perencanaan, engkau sudah merencanakan kegagalan dalam hidupmu. Jadi mari kita membuat perencanaan sebagai prioritas dalam hidup kita. Buat planning ke depan, apa yang harus kita lakukan. Kerahkan potensi, buat sasaran dalam hidup kita. Dan wujudkan rencana tersebut melalui goal. Ya, kerahkan potensi untuk mencapai sebuah sukses. Sebab kalau kita hanya mengalir saja, tidak menentukan sebuah prioritas, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi ketika kita buat suatu prioritas, prioritas ini akan menolong kita untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Apa sasaran hidup kita? Kita harus memiliki goal. Goal adalah cita-cita yang disertai dengan tindakan yang jelas untuk mencapainya. Goal adalah mimpi yang punya batas waktu. Goal membawa kita dari posisi sekarang
ke posisi yang kita inginkan di masa yang akan datang. Tidak usah yang muluk-muluk, tetapi buat sesuatu hal yang sederhana. Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan, kesuksesan, kita harus punya planning, punya perencanaan. Sehingga kita bisa meraih keberhasilan di sepanjang tahun ini. Sekalipun tantangan, kita tidak tahu ya, kondisi situasi serba tidak menentu. Hal-hal yang sulit mungkin kita akan hadapi ke depan. Tapi kalau kita punya goal setting, punya mimpi yang besar, miliki impian yang besar. Paulus berkata begini, apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api Anda inginkan, dengan sungguh-sungguh Anda percaya, dan Anda dengan antusias Anda lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan. Jadi kita miliki mimpi yang besar, miliki suatu prioritas, planning, goal setting kita harus ada. Sehingga kita boleh mencapai keberhasilan. The power of dream, mimpi, sebuah mimpi yang besar, kekuatan sebuah mimpi yang besar. Adam kau berkata begini, Adam kau adalah seorang yang memiliki potensi, dia seorang yang punya kekuatan, ya, memberikan selalu inspirasi ke banyak orang. Dia berkata bahwa target saya adalah memiliki sesuatu keberhasilan. Sedangkan dia pernah dikeluarkan dari sekolah karena punya nilai buruk. Tetapi dia punya mimpi. Dia punya target, saya akan lulus SMP dengan nilai terbaik. Dan kini menjadi trainer ternama. Karena dia punya mimpi. Dia punya prioritas dalam hidupnya. John F. Kennedy pernah bermimpi manusia akan ke bulan dan menjadi kenyataan. Ini yang suatu kehidupan kita hari-hari ini, bahwa kita mari memiliki suatu tujuan yang jelas dalam hidup kita. Pentingnya sasaran atau tujuan. Ya, tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi dalam hidup kita. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah ketika kita tidak punya tujuan untuk dicapai. Oleh sebab itu, mari kita buat perencanaan. Tetapkan tujuan untuk keluarga, untuk karir, untuk kesehatan, untuk kerohanian, untuk fisik kita, untuk keuangan kita. Sehingga ketika kita duduk diam merencanakan, membuat prioritas, maka saya percaya kita akan meraih keberhasilan karena kita punya prioritas dalam hidup ini. Ya, mari kita buat penerapan pribadi. Tidak ada kata terlambat. Secara pribadi pun saya menyadari bahwa kita harus punya prioritas dalam hidup ini. Ya, tuliskan apa yang merupakan goal kita dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, berkaitan dengan pribadi atau keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, dengan studi, dengan kerohanian dan pelayanan. Pikirkan langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan. Kita masih ada di awal tahun 2021, tidak ada kata terlambat untuk kita buat prioritas dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kerohanian. Putuskan suatu tekad, minimal dimulai dari pribadi kita. Contoh, saya mengambil keputusan untuk setiap saat, setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan lewat mesbah doa, lewat pujian penyembahan, lewat pembacaan firman Tuhan. Ini harus terus continue. Saya memutuskan untuk bangun mesbah dalam keluarga. Mungkin dalam seminggu 2-3 kali kumpul bersama dengan keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan. Tentukan prioritas. Sehingga ketika kita punya prioritas, saya percaya kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Prioritas yang pertama, Tuhan yang harus kita utamakan. Sebab Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan sibuk dengan dunia ini, tetapi cari Tuhan. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktunya kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, mungkin karena situasi dan keadaan. Tapi selama kita masih bisa membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan berikan kita kesehatan, umur panjang. Mari kita pakai itu untuk
sungguh-sungguh beribadah memuliakan Tuhan. Prioritas yang kedua adalah bangun hubungan dengan sesama manusia, baik siapapun dia, tanpa melihat latar belakang. Bangun hubungan dengan sebanyak-banyak orang, karena keberhasilan ditentukan ketika kita punya relasi hubungan yang baik dengan siapapun. Ya, yang ketiga, tentukan prioritas dalam hidup ini. Buat perencanaan sehingga kita boleh melangkah, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Harapan saya, mari kita mulai sepanjang minggu ini. Dari Senin ini tanggal 18, kita jalani terus bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya prioritas yang utama dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama, dan buat perencanaan yang matang, maka saya percaya keberhasilan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur buat hari ini, melangkah sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan mampukan kami untuk memiliki prioritas dalam hidup ini. Yang pertama, kami harus mengutamakan Tuhan. Membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena itu akan memampukan kami berjalan kemenangan lepas kemenangan. Mengutamakan Engkau sebagai Tuhan yang harus diutamakan dalam hidup ini. Lalu kami bangun hubungan yang baik dengan sesama kami. Karena sukses ditentukan bukan hanya ketika kami punya hikmat, tapi juga ditentukan oleh hubungan. Ketika kami membangun hubungan, relasi yang baik dengan sesama kami. Dimulai dari keluarga, kemudian di gereja, di pekerjaan. Kami membangun hubungan sebanyak mungkin orang dengan perkara-perkara yang baik. Lalu yang ketiga, kami punya perencanaan, rancangkan sesuatu yang baik ke depan. Tidak ada kata terlambat untuk kami membuat perencanaan, buat planning, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bertumbuh dan kami boleh meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuntun kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, sepanjang minggu ini kami awali berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.